Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KKP Posyandu, dari kelas layar 8J yang beranggotakan saya sendiri sebagai Ahmad Junaidi sebagai moderator dan operator. Lalu ada Solika Purnama, Rizky Afazri Isnaini, Ripaldi Junaidi, Amri Alfiansyah, dan Harun Hermansyah. Dan satu lagi Muhammad Dian Kurniawan. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita pertama langsung masukkan data login, username. Kita masukkan Ripaldi ini dengan password. Karena database belum inputan dari user belum ditemukan, maka akan muncul pop out user tidak ditemukan. Klik OK. Lalu kita buat dulu datanya dulu. Kita masukkan dari input yang tadi. Lalu password. Lalu klik register. Maka pop-up akan memunculkan data berhasil disimpan. Lalu masuk ke login, kita masukkan inputan yang tadi dengan username Ripaldi Junaidi dan password yang tadi. Lalu klik login. Maka akan menyebutkan pop-up login berhasil. Nah, di sini tampilan menu utama ketika kita berhasil login. Lalu kita masuk ke data kader. Selanjutnya data kader akan dijelaskan oleh teman saya, Ripaldi Junaidi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ahmad Junaidi. Dengan saya Ripaldi Junaidi ingin mempresentasikan di data kader. ID kadernya yaitu kader 009 dengan nama kader Joko Prasetyo. Jenis kelaminnya ya laki-laki ya, bukan perempuan ya. Nomor HP-nya itu bebas, kalian mau apa aja masukin, tapi asal jangan nomor darurat ya. Alamatnya itu Jalan Dara. Oke, kita simpan dulu. Ya, data berhasil disimpan ya. Kalau mau diedit bisa diedit ya. Diklik dulu Joko Prasetyo-nya. Lalu kita misalkan Joko Prasetyo-nya kita ganti namanya yaitu jadi Joko Prasetyo jadi Joko Hermansyah. Klik edit. Nah, udah ya, udah berubah. Lalu kita masuk ke data bidan, yaitu saya lanjutkan kepada Solika Purnama. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan form bidan. Jadi kita bisa tambahkan ID bidan dengan ID BDN 007 dan tulis nama bidannya Najwa. Jenis kelaminnya perempuan. Nomor HP-nya ini boleh diisi bebas ya, nomor HP-nya sesuai dengan data bidan yang ada. Dan instansinya kita juga tulis di puskesmas di mana tempat dia bekerja. Puskesmas Kramat Jati. Lalu kita simpan. Dan data berhasil disimpan. Kalau pengen edit atau mengubah nama atau nomor telepon, kita klik dulu namanya, lalu kita edit nomor teleponnya. Lalu klik edit, dan data berhasil diubah. Lalu selanjutnya kita akan
ke data ibu dan akan dilanjutkan oleh Harun. Baik, terima kasih. Saya Harun Hermansyah. Di sini saya akan menjelaskan from ibu. From ibu di sini tersendiri terdiri dari ID ibu, nama ibu, nomor KMS, nomor HP, dan alamat. Untuk mengisi data from ibu, kita input nama ibu itu tersendiri. Misalnya namanya Fuji. Nomor KMS-nya, kita input nomor KMS-nya 005. Nomor HP, isi nomor HP sendiri, misalnya 08 2 11 456 789. Alamat, itu alamat kita Jalan Semangka. Lalu simpan. Untuk mengedit sama seperti sebelumnya, klik nama Fuji itu tersendiri, ganti namanya, misalnya salah input menjadi Fuja. Lalu simpan. Nah, data berhasil diedit. Selanjutnya, from selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lehan di data balita. Kita ID balita BYI 006, namanya bisa terserah, misalkan namanya Adi, kelamin laki-laki, tanggal lahir tentukan sesuai lahirnya, misalkan tanggal 10, umur balita sesuaikan juga, misalkan 3 bulan. Lalu ID ibu masukkan tadi dari yang sebelumnya 005, cari, ada nama ayahnya Virus, ada di tabel di bawah, dan juga nomor kakaknya 96 kali. Lalu klik simpan. Data berhasil disimpan. Kita juga bisa ngedit, bisa edit namanya mungkin atau kelaminnya. Adi, misalkan kita mengedit namanya menjadi Adi Prasetyo. Lalu edit. Oke, data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya akan lanjut ke form transaksi, yaitu pemeriksaan, akan dilanjutkan oleh teman saya, Amri Alfiansyah. Baik, saya akan menjelaskan tentang form pemeriksaan. Di sini kita coba masukkan ID pemeriksaan. Soalnya kita masukkan 06. Nah, pilih nomor KMS. Misalnya kita pilih 005. Ya. Terus kita masukkan tanggal periksa. Misalnya tanggal periksanya tanggal 10 bulan 12 tahun 2024. Ya. Pilih ID bayi, kita coba masukkan ID bayinya bayi 005. Ya, di situ akan keluar nama bayinya, data bayinya. Sepertinya namanya Angga, umur 9 bulan, dan jenis kelamin laki-laki. Terus kita coba pilih ID kadernya. Misalkan kita pilih ID kader 01. Ya, dia akan munculkan nama kader. Terus kita masukkan ID bidan,
kita pilih bidannya bidan 001. Ya, dia akan menunjukkan nama bidannya. Terus kita masuk ke pemeriksaan, kita masukkan berat badannya misalnya 6 kilo. Tinggi badan 70 cm. Ya benar, nggak apa-apa. Lingkar kepala 10. Ya. Lalu kita cari kategori dan ambang batas status gizi anak. Di sini kita punya tabel untuk memeriksa kategori ambang batas status gizi anak bayi. Kita bisa lihat di sini. Nah, lalu kita coba pilih status badan. Misalnya normal. Status tinggi normal. Status gizi normal. Baik. Terus kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Terus kita bisa mengedit data tersebut. Misalnya kita pilih Fuja, nama Fuja. Terus kita ganti nomor KMS-nya, misalnya nomor 4. Ya, data akan berubah. Terus kita pencet edit, data akan disimpan. Ya, selanjutnya kita akan membahas form imunisasi yang akan dijelaskan oleh Rizkia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan form imunisasi. Di sini ada ID imunisasi, ID periksa, tanggal periksa, NOKMS, ID bayi, nama bayi, umur bayi, ID bidan, nama bidan, dan form pelayanan. Baik, dimulai kita memasukkan ID imunisasi. Kita masukkan IMU 006. Lalu kita pilih ID periksanya 05. Lalu di data tanggal periksa, NOKMS, ID bayi, nama bayi, umur, ID bidan, nama bidan itu akan terisi otomatis data yang telah disimpan pada form yang master. Lalu kita beralih ke pelayanan. Di sini ada jenis imunisasi. Jika kita memilih jenis imunisasinya DPT, lalu jenis vitaminnya vitamin D, jika direkomendasikan oleh bidan perlu obat, kita pilih ya. Lalu di keterangan, kita direkomendasikannya paracetamol. Lalu klik simpan. Data akan otomatis di tabel sesuai yang data telah ditentukan. Lalu jika pilih edit, bisa mengedit sesuai data yang akan diedit. Misalkan kita mau edit jenis pelayanan di jenis imunisasinya, DPT-nya diganti polio, lalu klik simpan edit, data akan berubah sesuai otomatis data yang telah diedit. Baik, setelahnya transaksi form pembayaran akan dibacakan oleh Ahmad Junaidi. Oke, dari form pembayaran ini, jadi kan tadi ada beberapa data yang sudah masuk, misal langsung kita input jadi ke yang sudah tertera di tabel, misal bayar 004 dengan tanggal bayar misalkan tanggal 10 bulan Juli ya. Terus pilih di ID imunisasi tadi dari sebelumnya, dari ID imunisasi tadi diambil lagi data yang masukin ke sini. Kita coba masukin angka 6. Nah, 6 tadi dia bakal nampilin nomor KMS dengan nilai 004, nama bayinya yaitu Angga, umurnya adalah 9 bulan, keterangan butuh obat yaitu paracetamol. Lalu dari pembayaran obat itu kita masukin ke jenis obat. Tadi dia butuh paracetamol. Paracetamol itu keterangannya yaitu OB001 dengan harga 3.000. Lalu kita masukin kuantitasnya, misalkan kita masukin kuantitasnya 5.
maka total harga yang harus dibayar adalah 15.000. Nah, misal uang kita input 10.000. Lalu kita klik enter. Maka akan muncul pop-up jumlah uang tidak mencukupi karena kurang 5.000. Lalu kalau misalkan kita masukkan 20.000, lalu klik enter, maka akan tertera muncul kembali 5.000. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Lalu kita ini, misalkan kayak ada yang mau kita edit. Misal kita edit ternyata kualitas untuk harga obatnya kebanyakan. Oke, kita masukin coba 2. 6.000. Bayar tetap ya, bayar 20.000, bisa kita enter. Jadi kembali 14.000. Lalu kita edit. Maka data berhasil disimpan. Lalu di sini ada form laporan. Nah, dari laporan ini kan tadi kita udah buat beberapa ini ya, data. Kalau misalkan kita langsung ke cetak laporan data kader, kalau misalnya kita klik cetak, lalu akan muncul laporan dalam bentuk just for viewer gini. Kalau untuk ya kira-kira kalau untuk ini udah tinggal di print saja. Sini ada keterangan data yang tadi sudah dimasukkan. Lalu ada data bidan. Kalau kita cetak, dia akan tampil data bidan sesuai yang tadi kita masukkan. Terus ada laporan data ibu. Masih yang tadi. Cetak laporan data balita. Yang tadi. Oke, terus cetak laporan data bayar. Nah, di sini kan ada bayar 0102, 03, 04. Oke. Kalau misalkan kita mau cetak satuan, kita masukin saja ID-nya, misalnya bayar 004, lalu kita cek satuan. Maka akan tampil berupa nota pembayaran dengan ID bayar 04, tanggal bayar 10 bulan Juli tahun 2024, dengan nomor KMS 04, nama balitanya Angga, dengan umur 9 bulan. Jenis obatnya paracetamol dengan kuantitas 2, harga 3.000, dan total harga 6.000. Oke, mungkin cukup sekian itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.